sumber daya manusia. Sang Saka Merah Putih 78 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia bertama tamu negara Konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik tiba di Istana Negara. Hadirin dimohon berdiri. Kenapa saya sharekan kepada Anda, my people? Bagi tadi bicara, Ana santri, antum pun santri. Ana pernah menyelami alam pesantren, you juga sama. Duduknya antum di bumi pesantren, Ana juga pernah merasakan seperti Anda. Ketika masuk ke karpet merah istana, apa yang kami lihat? Bukan seorang presiden, bukan seorang wakil presiden, bukan tamu negara Konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik. Yang kami lihat siapa? Di bumi Darul Hikmah, maka langit akan mendengar. Wahai para orang tua yang kami bangga, bersyukurlah putra-putri Anda yang hari ini mereka akan menjadi pahlawan Anda, Bapak Ibu. Suatu saat mereka akan teriak di hadapan Allah, Ya Rabbana Azza wa Jalla, Ana masuk ke nerakamu ya Allah. Ya Rabb, aku tak rela jika orang tuaku ini yang jauh dari Al-Quran, tapi dia masuk ke nerakamu ya Allah. Aku bisa ngaji ya Allah, aku bisa mengenal ayat-ayatmu, karena orang tuaku yang mendidik aku di pesantren, orang tuaku yang pernah memberikan aku peci, tempat untuk mengaji, dan membiayai aku selama di pesantren. Akhirnya masuk ke surga Allah Azza wa Jalla. Ibu Ana berinang air mata karena dia ingat saat acara di Pamijahan tahun 90, Ana pernah gagal tampil di depan umum, diteriakin orang. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda, TV One memang beda. Brother, tidak mungkin saya masuk ke TV One ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Atau mualaku suara saya gitu mah. Orang Tasik, saya mah orang Kidul, kata Pak Kiai nyingcet saya mah ustadznya. Tapi ketika di luar kita harus berkiprah. You orang Purwakarta, tapi buktikan kepada negeri kalau antum akan hiasi langit Nusantara. Ternyata gara-gara acara hari itu, Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Tuh, alhamdulillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hasanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Terakhir, emak-emak pasti senang. Arjuna. Keheula can beres. Pernah dengar suara itu? Ada orang Mataram, dia bertanya, Pak Chandra, itu suara kayak gitu, apakah sehari-hari Anda ngomongnya kayak gitu? Saya istighfar di situ. Tidak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kan? Terus saya ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Sieuna nanti kasirnya. Alhamdulillah Pak Kiai, resep gembira ceria hari ini, pagi hari ini ya. Melanjutkan? Bismillah. Ini datang ke tempat kami, santri-santri kami pasti akan senang ketemu kau hari ini. Saat kau masih lagi motivasi korban tsunami Aceh di Masjid Baitur Rahman, santri kami hanya ingin berfoto sebentar, susahnya minta ampun Pak Hebi. Kau keburu dibawa protokoler kenegaraan hari itu. Saya tanya mana santrinya? Anda tahu di mana santrinya? Mereka mengatakan, Pak Chandra, mereka lagi sholat duha. Kami nunggu mereka sholat duha, keluarlah santrinya berapa orang? 5 santri. Nah, santrinya 5 orang. Tim kami berapa orang? 10 orang. Tim kami akan motivasi lebih banyak daripada pesertanya. Ketika nyampe ke sana, mereka nggak punya ruang seperti ini, kawan. Mereka mengatakan, Pak Chandra, ahlan wa sahlan. Ini.
Bersyukurlah Anda ada di sini. Mana ada di sana baru ngobrol sebentar dengan mereka, itu hujan deras, kami kehujanan, kami kebasahan, kami basah kuyup di situ. Kami pakai jas hujan, anak ini langsung teriak, baru kena 5 menit kau kena air hujan, kau kena pakai jas hujan. Kami 5 tahun Pak Happy di tempat ini, kami kehujanan dan kering lagi di tempat ini. Lihat loh Kak, mereka generasi Spiderman. Pasti Anda tanya-tanya, apa maksudnya Pak Happy? Mereka berangkat ke sekolah tiap pagi harus kayak gini. Ini ujian dari Allah Azza wa Jalla, termasuk generasi yang syakuro atau gafuro. Bersyukurlah you berada di alam Darul Hikmah ini, biar semua menjadi insan-insan hebat, bermanfaat untuk umat. Karena ketika kami survei hampir 1 jam ini, orang yang selalu berteriak lelah, lama-lama lilahnya yang akan hilang. Saya ulangi anak ya, orang yang selalu berteriak lelah, lama-lama lilahnya yang akan hilang. Kalian pilih atau the power of lillah? Lelah apa lillah? Karena apa? Ini dia kawan, yang dikhawatirkan jangan sampai kelas 9. Apa nak? Nih, jangan seperti orang stres ini. Kalian lihat videonya ya kayak, ada orang stres dan dia nggak tahu apa yang harus dia kerjakan. Ini salah satunya. Yul bisa lihat gambar ini. Ini contoh orang stres. Kalau anak kelas 9 stres, ini contohnya kawan. Dia nggak tahu apa yang harus dia kerjakan. Nih Kak, Bapak Ibu ikutan acara untuk mempelajari slide ini di Senayan bersama Kak Seto, saya dan Bunda Eli Risman. Mereka harus berbayar antri pula masuk ke Senayan hanya untuk mempelajari ini. Karena apa? Anak-anaknya udah mulai error, jauh dari orang tua, jauh dari didikan, jauh dari tarbiyah, jauh dari ta'lim. Anda tanya Pak Happy eta naon? Namanya adalah prefrontal cortex. Prefrontal cortex itu anak yang kecanduan handphone di rumah, gadget, gamer sejati, dikit-dikit handphone. Bangun tidur handphone, yang dicari bukan emaknya handphonenya. Lama-lama adalah korteksnya yang kena. Dia stres, jauh dari alam Quran, jauh dari bait-bait Quran. Korteks itu bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan, dan korteks itu terletak tepat di belakang dahi. Dalam hitungan ketiga, MTS kelas 9, pegang dahinya. 1, 2, mulai. Dahi. Nah, bager dahi. Itu dagu, bager. Din, kok hafal itu? Surat apa nak? Apa nak? Al-Alaq. Nasiyah dalam dunia psikologi, dalam dunia medis artinya adalah korteks. Apa cirinya kalau korteks rusak? Nih Bapak Ibu, kami kasih tahu, tak perlu kau datang ke Senayan bulan depan berjubel mengikuti ribuan peserta. Korteks kalau udah error, cirinya apa? Dia sulit mengatur masa depan. Bersyukur kau di pesantren. Nah, keluh kesah di pesantren itu indah. Bersyukur kau di pesantren. Yang lain bahagia, dia murung aja. Yang lain olahraga, dia diam aja. Yang lain diam, dia olahraga. Tuh error. Jika rusak, dia nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Orang yang korteksnya rusak, dia sikapnya gak sopan dengan sesama, gak sopan dengan guru, gak sopan dengan yai, gak sopan dengan orang tua. Jadi korteks kena dan kurang kreatif. Tak perlu kalian tulis, cukup di-keep di memori kalian MTS kelas 9. Ini adalah ciri korteks kalau sudah kena. Maka ahibati fillah, di segmen terakhir saya bicara hari ini, ya sebelum kita keluar dari ruangan ini dan kami merapat ke kota lain, saatnya kalian memilih. Ini dia kawan-kawanku, yang santri putra tanpa suara, tidak ada apapun di tangannya. Siap ya? Putri, lihat putra, dia bisa fokus dan mereka standby, tak ada suara. Siap ya kak ya? Relax sana ya. Dalam hitungan 5, di sana Bogor standby, relax kak. Duduk dengan tenang, 3, 2, tanpa suara. Mulai duduk kak, duduk tenang. Oke, enough, thank you. Silakan ya, Putri, jangan kalah dengan putra. 5, 4,
3, 2, silakan Kak berdiri. Tanpa suara, sebelum saya tutup, saya minta semua fokus ke depan Bible. Buktikan kepada orang tuamu kalau juga bisa tertib seperti Satri Putra. Dalam hitungan 5, 4, 3, masih terdengar suara. 2, silakan duduk putri tanpa suara. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami bangga, sebelum kami pamit dari alam Darul Hikmah, satu potret yang harus Anda lihat adalah ini dia. Gambarnya nampak kah? Oke. Bisa lihat dari layar samping. Putri baca biar putra mendengar. 1, 2, angkat. Tiba ada yang teriak di belakang. Dia mengatakan, Pak Chandra, jangan mulai dulu acaranya mas. Kita nunggu satu wisudawan dari Watampone, Pak Chandra, kasihan dia jauh. Semua wisudawan hari itu nunggu. Karena dia harus berjalan kaki 2 jam 30 menit. Dari rumah menuju kampus dan membawa kursi roda sang ayah. Dan ayah itu sudah tidak bisa berjalan. Kalian bisa lihat potret ini kah? Ini real. Kami menyaksikan tahun 2018 hari itu. Saking ingin merasakan atmosfer, disaksikan hari wisuda oleh ayahnya. Dia menelusuri dinginnya tanah Manado. Pak Chandra, aku senang ketemu ayahku ini walaupun tidak bisa berjalan, tapi hatinya terus berjalan mendoakanku. Bukankah ini impian Anda? Bapak Allah, aku punya orang tua, sehatkan dia, panjangkan umurnya. 2000 malatas tahisufun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Dia pengen diwisuda minggu depan, tiba-tiba dia sakit Bapak Ibu. Detik-detik mau diwisuda, toganya udah disiapin. Allah memanggilnya keharibaannya. Semua mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-baqalillah. Dia wafat di bumi Lok Semawe. Detik-detik mau diwisuda, dia nggak bisa merasakan indahnya pakai toga kawan. Dia nggak bisa merasakan pelukan dengan orang tua yang dia inginkan. Apakah acara berlanjut? Berlanjut, brother. Anda tahu apa yang terjadi? Ada seorang ayah lari di belakang aula sambil mengatakan, Pak Chandra, saya adalah ayah dari almarhumah. Izinkan saya naik ke atas panggung wisuda itu. Ayah itu punya cinta. Habis menguburkan putrinya, dia lari ke kampus. Ketika disebut nama almarhumah, dia dengan tulus dan ikhlas dan tegar. Dia walaupun sudah tertimbun tanah di atas tempat tulisan, tapi dia adalah sarjana terbaikku yang pernah terlahir dari bumi Lok Semawe. Kapan itu terjadi Pak Bu? 2019 hari itu. Anda lihat ayah ini. Bajunya sangat sederhana. Dia nggak bicara apa-apa nak, tapi bahasa tubuhnya lagi berbicara. Ayah itu menunjukkan cintanya kepada almarhumah. Setelah menguburkan putrinya, dia lari ke aula dan kami menyaksikan sebagai MC bersama protokol gubernur hari itu. Bumi Aceh hari itu berduka Pak Bu. Setelah acara di acara kelulusan ini, Allahumma tawil a'maruna wa sahih ajsadana wa hassin a'malana. Ahibati fillah wa li hadhihi kulliha hayya 'ala tilawati kitabillahil mubin. Al-Fatihah. Amin ya wujud saya. Pak Kiai, itu yang bisa kami sampaikan Pak Kiai. Assalamualaikum, saya Happy Chandra, MC Kenegaraan Republik Indonesia. Tepat di kesempatan siang hari ini, kami bersama Pak Kiai Syekh Hadal Ma'had
Darul Hikmah. Dan hari ini kita ada satu frame untuk menjadikan Darul Hikmah akan lebih bermanfaat pastinya untuk melahirkan generasi-generasi hebat, generasi mutakhalik bi akhlaqin karim. Kami yakin dari alam Darul Hikmah akan menyapa negeri ini dengan santri-santri yang powerful dan penuh dengan hikmah. Barakallahu fikum. Semoga sehat selalu Kiai. Wa jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.